Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan kubur, diberikan sehat dan juga kesempatan sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Falah, untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita dapat Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka sama-sama tadi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Ada kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan untuk kita semuanya, bahwa Nabi menyampaikan ada sittatu majalisil mukmin, ada 6 majelis, 6 tempat bagi seorang mukmin ketika berada di tempat itu dominun Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di muka bumi ini, di atas muka bumi ini Bapak Ibu ada 6 tempat, 6 majlis. Jika kita berada di tempat itu, Nabi menyebutnya dominun Allah Ta'ala, kita dijamin oleh Allah. Dijamin itu artinya kita mendapatkan pahala banyak, kita akan mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud 6 tempat itu, 6 majlis itu? Yang pertama adalah fisabilillah, tempat yang bernama fisabilillah, majlis yang bernama fisabilillah. Itulah tempat yang pertama, yang hebat, yang luar biasa. Jika kita orang beriman ada di tempat itu, kita mendapatkan pahala banyak dan banyak berkah yang kita dapat. Namanya fisabilillah, di jalan Allah. Lalu pertanyaan berikut, fisabilillah itu apa? Fisabilillah itu paling tidak ada 3 yang disebut fisabilillah. Pertama adalah medan perang, peperangan yang dilakukan oleh kita umat Islam dalam rangka menegakkan agama Allah, dalam rangka membela agama Allah. Seperti dulu Rasul dan para sahabat dalam berbagai kesempatan, Rasul dan para sahabat maju ke medan perang. Lawannya juga jelas, kafir musyrikin. Nah, medan yang seperti itu, tempat yang seperti itu, majelis yang seperti itu disebut dengan fisabilillah. Karena itulah semangat para sahabat ketika Nabi menyampaikan seruan untuk perang. Mereka semuanya menyambut dengan semangat yang luar biasa. Mereka ingin terlibat, mengambil bagian untuk bisa hadir di tempat yang bernama fisabilillah. Hadir di tempat itu, seorang mukmin mendapatkan pahala banyak, mendapatkan berkah banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebut fisabilillah itu adalah segala upaya, segala usaha yang kita lakukan untuk meninggikan ataupun untuk mendakwahkan Islam. Jadi segala usaha, segala pekerjaan, segala ikhtiar kita dalam rangka terus mensyiarkan, terus mendakwahkan Islam, itu juga disebut sebagai fisabilillah. Segala ikhtiar kita, pokoknya dalam rangka untuk terus memperjuangkan, terus untuk mendakwahkan, terus untuk mensyiarkan ajaran Islam, itu adalah
juga disebut fisabilillah. Menyelenggarakan majelis taklim, membangun pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, universitas-universitas berbasis pendidikan Islam. Itu adalah bagian atau termasuk juga fisabilillah. Ketika kita berada di tempat itu atau kita menjadi bagian dari aktivitas itu juga disebut sebagai fisabilillah. Yang ketiga yang disebut fisabilillah adalah ketika kita keluar dari rumah, hadir di satu tempat untuk mendapatkan ilmu. Itu juga disebut fisabilillah. Seperti yang Rasulullah sabdakan dalam salah satu hadisnya, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Man kharaja, siapa yang keluar min baitihi dari rumahnya fi talabil ilmi untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Maka orang tersebut fi sabilillah, sedang berjalan. Jadi kita nih hari ini pagi ini di samping kita sholat subuh jamaah di sini berlipat-lipat pahala luar biasa. Dan kita juga hadir di majelis ini dalam rangka tolabul ilmi, menuntut ilmu. Maka ini juga disebut dengan fisabilillah. Rumah kita atau tempat di mana saja, atau perkantoran atau bangunan apa saja, yang ketika di situ ilmu Allah disampaikan dan kita hadir di dalamnya, maka fisabilillah itu adalah disebut juga fisabilillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi ini yang pertama, majelis yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, yang seyogianya semestinya kita senantiasa punya gairah yang luar biasa untuk hadir di tempat-tempat yang disebut fisabilillah. Berarti karena disitulah kita mendapatkan jaminan berupa pahala banyak dan berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi adalah fisabilillah. Yang kedua hadirin, yang majelis kedua yang hebat, jaminan pahala banyak dan berkah dari Allah bagi kita adalah masjidin jamaah. Masjid, tempat yang bernama masjid, masjid yang menjadi tempat jamaah untuk sholat berjamaah. Ini majelis yang kedua, ini tempat duduk yang kedua, tempat yang kedua di muka bumi yang sangat hebat. Ketika kita datang hadir di tempat itu, banyak pahala dan berkah yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid, kita menyebutnya masjid jami. Di hadis Nabi, masjidin jamaah, masjid untuk sholat berjamaah. Insyaallah luar biasa. Kita bersyukur pagi hari ini bisa melangkahkan kedua kaki kita. Allah berikan kemudahan kita untuk berada di majelis yang kedua yang disebut oleh Rasul masjid yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kita datang ke sini, jaminannya menghapuskan dosa. Setiap langkah kita akan menaikkan derajat kita. Semakin bertambah kemuliaan kita dengan langkah-langkah kita ke masjid. Dosa terhapus, derajat naik. Bahkan sholatnya kita di masjid dengan berjamaah dilipat-lipat oleh Allah nilai 27 derajat dibanding jika kita di rumah sholat, jika kita sendiri sholat. Bukan cuma itu, selama kita di masjid ini, belum keluar dari masjid ini, maka kita dicatat sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat selama kita masih di masjid ini. Kita tadi sholat subuh paling 7-8 menit, 10 menit. Ditambah tadi dengan berkesempatan ada yang tahiyatul masjid dan sholat qobliyah subuh. Hanya berapa menit dari 3 jenis sholat tadi. Tapi ternyata selama kita belum keluar dari masjid ini, kita dicatat oleh Allah seperti orang yang masih sedang mengerjakan sholat atau dipandang orang yang sedang sholat. Ini kan berkahnya tempat yang bernama masjid. Apa sampai di situ untungnya? Enggak, masih ada lagi. Apa itu? Doanya malaikat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, situ ada hadis.
Selama kita di masjid, belum keluar dari masjid, maka selama itu pula kita akan terus didoakan oleh para malaikat. Dan doanya jelas. Malaikat itu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arham. Itu doa. Malaikat yang mendoakan kita selama kita di masjid. Ya Allah, ampuni hamba-Mu. Ya Allah, rahmati hamba-Mu. Ini jelas ya doanya malaikat. Kalau doanya ketua KPU kemarin di debat capres-cawapres, kita nggak tahu doanya apa. Karena doanya doa mulai. Padahal biasanya sebelum-sebelumnya kalau acara itu ada doa jahat ya. Diucapkan jelas, orang mau mengamini kan gitu. Kemarin orang mau baca amin juga nggak jelas. Doanya apa kan gitu kan? Ya, dikira saya kemarin debat cawapres yang kedua nggak diulang lagi kayak gitu. Padahal kan udah banyak tuh yang komentar, diulang lagi. Ya, doa mulai. Doa itu yang jelas dong, ya kan gitu. Seperti doanya malah ikat. Biar kita juga mengaminkan gitu kan. Hadirin rahimahumullah. Mudah-mudahan nyampe di ketua KPU nih. Ya, gitu. Jadi besok debat tanggal 7 harus pakai doa yang jahat biar kita bisa baca amin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi itulah keuntungan. Keuntungan. Di tempat namanya masjidin jamaah. Didoain kita oleh malaikat. Ya, insyaallah. Bahkan termasuk dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim bahwa ketika kita berada di masjid ya dan selalu berusaha berada di masjid, maka kita akan menjadi salah satu golongan yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, yang tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi masjidin jamaah. Maka kita harus senantiasa mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Kita harus senantiasa tertarik ya, untuk hadir ke masjid. Saya bersyukur, alhamdulillah, bergembira, berbangga hati dengan semangat para jamaah di Al-Falah ini ya, meramaikan, memakmurkan masjid. Jamaah sholat subuhnya banyak, alhamdulillah. Taklimnya juga banyak, alhamdulillah. Kegiatan-kegiatan taklimnya terus ya, aktif. Ibu-ibunya juga tuh di kegiatan Jumat juga ya. Alhamdulillah, remaja juga saya lihat juga di TV itu kegiatan-kegiatannya Masya Allah ya, taksir Quran dan seterusnya, luar biasa. Inilah tempat yang luar biasa yang harus kita senantiasa gandrung ya, untuk selalu hadir, karena ini majelis yang kata Nabi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, majelis yang ketiga kata Nabi, tempat yang kita dijamin oleh Allah adalah au fi maridin, di tempat orang yang sakit. Tempat orang yang sakit itu majelis hebat. Maksudnya apa? Kita datang ke situ. Iya, datul marid, kita menjenguk orang yang sakit. Datangnya kita menjenguk orang yang sakit itu adalah keberuntungan yang sangat besar bagi kita. Bukan berarti bersyukur karena ada orang yang sakitnya, tapi ketika ada orang sakit itu menjadi peluang bagi kita untuk bisa mendapatkan banyak pahala dan keberkahan dari Allah dengan kita menjenguk. Bahkan di hadis yang sahih juga disebutkan kan, hakul muslim alal muslim sittun. Hak sesama muslim atas muslim lain ada 6 ya. Di redaksi lain ada 5. Salah satunya adalah menjenguk orang yang sakit. Itu pahala itu buat kita. Untuk mendoakannya ya, untuk memberikan semangat dan motivasi. Kita aja kalau sakit ada teman gitu, tetangga, sahabat yang mengunjungi kita. Demikian juga sahabat kita, teman kita, keluarga kita sakit, kita jenguk saja. Bahkan saya di kampung tuh, namanya tetangga sekampung itu, kalau ada saudaranya atau tetangganya yang sakit dirawat, itu pada ngejenguk ke rumah sakit ya. Pakai mobilnya mobil itu Pak, mobil apa tuh, pick up ya.
Gitu. Seperti itu. Ya. Habis maghrib biasanya, wah, sama mobil, kira mobilnya mobil ini bus, ternyata mobil pick up, gitu loh. Dan mereka senang aja gitu ya, menjenguk tetangganya, masya Allah. Jamaah sekalian, bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan bahwa ketika kita datang ke tempat orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, itu kita sedang menjenguk Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, jadi kita dibanggakan oleh Allah ketika kita menjenguk orang yang sakit. Untuk tadi mendoakan, memberikan motivasi, memberikan semangat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah alfi janazatin. Ya, di tempat jenazah, di tempat orang yang meninggal. Itu juga majelis yang luar biasa. Kita dijamin oleh Allah. Ya, ketika ada saudara muslim kita meninggal, kita datang untuk bertakziah. Hadirnya kita bertakziah saudara kita yang muslim itu berkah, pahala banyak buat kita. Bahkan Nabi sampai memberikan contoh dengan sangat jelas. Bukan hanya beliau menyuruh kita ya, untuk bertakziah, tapi juga Nabi sampai memberikan contoh mendoakannya. Ada seorang sahabat ketika meninggal Nabi datang dan Nabi mendoakan. Lalu sahabat yang lain datang lagi bertakziah, kata Nabi, doakan saudaramu. Sungguh doamu itu diijabah untuk saudaramu. Jadi ini salah satu contoh teknis langsung Nabi mengajarkan. Kalau kita takziah langsung duduk dekat si mayit dan doakan di situ. Dan doa kita diambil oleh malaikat. Baru kemudian kita temui keluarga yang ditinggalkan. Berikan nasihat kesabaran, berikan nasihat ya untuk tetap menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang meninggalnya orang tuanya, maka anaknya kita ingatkan, nah, kamu bersabar dan jangan lupa untuk terus mendoakan orang tua. Kamu boleh sedih, kamu boleh berduka, tapi jangan pernah lupa ada yang lebih bermanfaat dari itu. Apa itu? Mendoakan orang. Ada satu hal yang hanya diinginkan oleh orang meninggal adalah doa, apalagi dari anak-anak, dari orang-orang yang mencintai. Seperti itu. Yang meninggal itu tidak butuh apa-apa. Mereka tidak bisa hidup lagi, ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi mereka hanya menginginkan, mereka merindukan satu dari orang yang hidup, apalagi dari anak, adalah doa. Saya di kampung suka diminta untuk memberikan tausiah di acara 3 harinya atau 7 harinya gitu. Saya sering sampaikan kepada keluarga. Saya bilang kalau tetangga ini datang paling sampai malam ke-7 mendoakan. Besok malam ke-8 nggak datang lagi. Paling nanti 40 hari datang lagi. Ya. Gitu. Tapi doa ini harus terus. Jadi doa ini harus terus dipanjatkan kepada Allah untuk orang tua, anak-anaknya kita ini. Orang tua itu hanya butuh doa dari anak. Kalau orang tuanya ada salah, ada dosa, maka dengan sebab doa anak, ya, doa orang yang mendoakan akan diampuni dosa. Kalau yang meninggal itu dosanya sudah dihapuskan, maka doa itu akan menjadi tambah kenikmatan. Bahkan ada riwayat orang tua yang sudah meninggal, nikmatnya itu selalu bertambah, kenikmatannya selalu bertambah, kesenangannya selalu bertambah, sampai seseorang itu kaget, heran, kok kenikmatannya terus bertambah. Sementara dia menyadari bahwa waktu hidup ibadahnya biasa-biasa aja, ya, nggak bagus-bagus amat, standar lah kira-kira. Tapi kenikmatannya terus bertambah. Akhirnya dia bertanya, ya Rob, kenapa kok saya dapat kenikmatan ini bertambah terus? Ternyata kata Allah, ya anak-anakmu yang mendoakan. Masya Allah. Jadi subhanallah luar biasa. Jadi doa ya, orang yang hidup, wabil khusus anak yang soleh, itu menjadi satu hal yang sangat menguntungkan, luar biasa bagi si mayit atau orang tua. Ya sekalian, jadi hadirnya kita di majelis orang meninggal, bertakziah, itu majelis yang luar biasa. Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi untuk ikut mensolatkan, bahkan kita ikut mengantarkan ke kubur. Sampai Nabi menyebutnya pahalanya itu 2 qirat, lebih besar daripada Jabal Uhud, ya, Gunung Uhud. Kalau kita ziarah ke Jabal Uhud kan di situ ada bukit tempat dulu para sahabat memanah, ya. Nah, itu sampai Nabi memberikan satu gambaran secara material, gitu ya. Itu loh Gunung Uhud, itu loh bukit Uhud.
Itu gak seberapa dibandingkan dengan kelak kamu dapat pahala dari Allah ketika mensalatkan jenazah dan mengantarkan jenazah ke kubur. Hadirin, jadi kita mendoakan si Mai, kemudian juga memberikan nasihat kepada keluarga yang ditinggalkan, terus ikut serta dalam mensalatkan dan mengantarkan ke kubur. Sekaligus juga sesungguhnya ketika kita takziah itu juga menjadi satu peringatan ya bagi kita untuk ambil pelajaran bahwa kita juga akan seperti itu. Afabil maut mau izah, kata Nabi, cukuplah kematian yang menimpa saudaramu itu menjadi pelajaran. Hadirin, memang perkara mengingat mati itu sesuatu yang sangat penting untuk selalu kita lakukan. Apalagi ketika terjadi peristiwa kematian di sekitar kita. Ketika tidak terjadi sekalipun, kita senantiasa mengingat kematian-kematian. Tadi jam 1:30 saya terbangun, ya. Saya langsung ingat, ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni kesalahan, Rabbana zalamna. Saya juga berdoa, ya Allah, ampuni ibu bapak saya, ampuni kedua orang tua saya, sayangi kedua orang tua saya. Kita bersyukur. Saya bersyukur tadi 1:30 masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadap. Karena waktu itu kan saya boleh lagi tidur karena masih terlalu larut ya, masih terlalu malam untuk bangun tahajud. Saya tidur lagi. Saya tidak tahu kalau Allah tidak menghendaki saya, kalau Allah menghendaki saya tidak bangun lagi, kan bablas. Makanya saya manfaatkan waktu untuk beristighfar, untuk mohon ampun kepada Allah, mumpung kita diberi kesempatan. Apabila dari jam 3 kurang sudah dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilahnya alarm belum bunyi, kita udah bangun duluan. Alhamdulillah, bisa hadir situ tidak telat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, itulah ya, kita bertaksir, ya, juga mengambil pelajaran dari peristiwa kematian, dan kita tidak pernah tahu kematian kapan akan datang. Waktu kita ini sangat mepet hadirin, waktu kita sangat sempit. Jadi kita jangan sampai menyanyiakan, kita tidak pernah tahu kematian kapan akan datang kepada kita. Jadi saya ingat terkait dengan masalah kematian ini. Soal waktu juga kan kita ini udah mau pergantian tahun Masehi. Besok sudah tanggal 1, ini hari terakhir. Bahkan puncak begitu tuh jam 18.00 sampai besok jam 06 itu ya. Untuk perayaan ya, tahun baruan. Jamaah sekalian alhamdulillah, lepas dari soal pergantian tahun itu, tapi yang paling penting buat kita bahwa perjalanan waktu yang terus berjalan ini harus betul-betul kita tafakuri sebagai sebuah proses yang menyertai kehidupan kita, waktu yang terus berjalan. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Karena perjalanan waktu ini, perputaran waktu ini kan yang silih berganti mengikuti kehidupan kita manusia. Waktu itu yang disebut waktu, kalau kita buka dalam kamus bahasa Indonesia KBBI, waktu itu artinya peluang atau kesempatan. Kemudian ada jabaran juga dalam kamus besar juga di situ bahwa waktu adalah seluruh proses, ya, seluruh rangkaian yang berproses dengan kehidupan manusia atau dalam kehidupan manusia, proses yang berlangsung yang menyertai kehidupan kita. Jadi waktu adalah sesuatu yang menyertai kehidupan kita. Sehingga Hasan Al-Banna rahimahullah, seorang ulama terkenal di Mesir, mengatakan waktu huwal hayy, waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi hakikat waktu adalah kehidupan. Jadi kalau kita pandai menggunakan waktu untuk hal-hal yang baik, hal-hal positif, hal-hal amal soleh, maka berarti kita memanfaatkan kehidupan. Tapi kalau kita buang waktu, sia-siakan waktu, sama dengan menyanyiakan kehidupan. Jadi al-waktu huwal hayy. Dan Allah memang memberikan waktu itu menjadi ujian bagi kita. Siapa yang mau memanfaatkan dengan baik atau tidak? Dan ini juga saling hadirin. Silahkan juga buka surat 25, surat Al-Furqan ayat 62. Di situ lebih spesifik Allah menyebutkan waktu itu harus kita gunakan untuk dua hal. Yang pertama di situ dikatakan, Allah mengatakan untuk huwal ladzi ja'ala al-laila an-nahara khilfah. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfah, silih berganti. Jadi ada siang, ada malam. Ini Allah yang menjadikan silih berganti, yang menyertai kehidupan manusia. Lalu di situ Allah mengatakan liman arada ayyadzakar. Itu
pergantian waktu, perjalanan waktu, silih bergantinya waktu yang menyertai kehidupan manusia adalah untuk apa? Liman arada ayyadzakar, untuk kita jadikan bahan berzikir, untuk dijadikan bahan untuk merenung, ya, bertafakur, untuk kita baca, bahan bacaan dalam kehidupan kita. Di mana waktu itu pasti ada peristiwa, ada kejadian, ya. Karena waktu itu menyertai setiap peristiwa, menyertai setiap perjalanan. Maka setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita, pada sekitar kita, ya, itu adalah merupakan bacaan, ya, merupakan bacaan, merupakan sesuatu yang harus kita pikir, yang kita mengambil pelajaran dari itu. Lalu yang kedua di situ dikatakan au aroda syukur. Waktu juga adalah sesuatu yang harus kita gunakan untuk bersyukur. Apa artinya? Kita isi waktu untuk berbuat baik. Kita gunakan waktu untuk hal-hal yang baik. Apalagi waktu itu sesuatu yang sangat penting. Makanya dalam surat Al-Asr, surat 103, surat pendek tapi ayat ini luar biasa kandungannya. Allah bersumpah dengan wal asri, demi waktu asar. Demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian. Bahkan di sini menggunakan dua huruf taukid, inna, ya. Kalau kita baca dalam ilmu nahwu, inna itu huruf taukid, sesungguhnya. Lalu ada kata-kata lam taukid, juga sesungguhnya juga artinya, atau benar-benar. Sampai dua kali. Sesungguhnya, benar-benar, kata Allah, ya. Ini ingin menegaskan bahwa manusia itu rugi. Manusia itu dalam kerugian. Kapan ketika manusia dikatakan rugi? Ketika manusia tidak menggunakan waktu. Dan Allah menggunakan kata waktu di situ, waktu asar. Hadirin, coba sedikit kita agak dalam berpikir, kenapa Allah menggunakan kata asar? Ya jawabannya sederhananya, ya kan kehendak Allah, maunya Allah kok pakai waktu itu. Tapi sedikit coba kita berpikir, waktu asar itu adalah waktu yang sempit. Waktu yang sudah dekat datangnya waktu malam. Tidak lama lagi waktu itu, waktu siang akan habis dan akan masuk pada waktu malam. Sempit sifatnya. Nah, pelajaran dari surah Al-Asr ini, kenapa Allah menggunakan waktu asar? Pelajaran bagi kita bahwa waktu hidup kita sempit. Waktu kita sebentar, ntar lagi habis. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu yang sempit yang sebentar ini, kita akan rugi, bahkan benar-benar rugi loh. Kata Allah, inna lafi, sesungguhnya pasti dalam kerugian, lafi khusr. Maka jangan sampai kita merugi, ya, di waktu yang sebentar ini. Hadirin, saya lupa di ayat berapa, ketika orang-orang kafir nanti dibangkitkan di hari akhirat, dia membandingkan betapa kehidupan dunia itu sangat sebentar dibandingkan kehidupan akhirat. Ya, memang demikian, hadirin rahimakumullah. Rasulullah juga mengatakan dalam berbagai riwayat dalam kitab Al-Kabair disebutkan bahwa perbandingan waktu, durasi malam, waktu satu hari di akhirat dengan satu hari dunia itu beda. Ya sekalian rahimakumullah. Jadi waktu asar itu waktu yang sempit, maka kita harus gunakan dengan prestasi-prestasi kebaikan. Illal ladzina amanu, beriman, wa amilus shalihat, berbuat baik, ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kita kemudian saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi itu pelajaran tentang waktu, ya, yang harus kita coba renungkan di saat ini pergantian tahun yang akan terjadi. Bahkan mungkin sebagian orang, ya, mohon maaf, ada yang lalai dengan pergantian tahun itu, pergantian tahun tersebut. Semoga kita tidak termasuk orang yang lalai, bahwa pergantian waktu adalah sesuatu yang sunatullah yang terjadi, yang harus menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa lebih baik lagi, dan kita terus isi waktu itu dengan prestasi kebaikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu yang keempat, ya. Jadi majlis yang bernama Aufi Janazati, di tempat orang yang meninggal. Yang kelima, majlis yang kelima, kata Nabi, majlis di mana kita orang beriman ketika pada tempat itu mendapatkan jaminan atau berupa pahala banyak dan berkah banyak dari Allah, yaitu adalah Aufi Baitihi, di rumah. Jadi di rumah kita sendiri, Pak, ya. Di rumah kita sendiri kita akan mendapatkan jaminan.
Jaminan berupa pahala banyak dan berkah banyak dari Allah. Kok bisa ya? Iya bisa. Kita mendapatkan jaminan situ. Kapan? Ketika rumah kita dijadikan tempat untuk banyak ibadah kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, zayyinu buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah kalian dengan memperbanyak sholat sunnah dan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, rumah yang kita jadikan tempat untuk sholat, rumah yang kita jadikan untuk tempat tilawah Quran, maka itu tempat mendatangkan banyak kebaikan, banyak berkah, banyak pahala buat kita. Rumah kita jadikan tempat itu. Ya. Apalagi dalam hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa sebagus-bagusnya sholat, seutama-utama sholat itu di rumah. Memang sholat itu tempatnya untuk, rumah itu tempatnya untuk sholat. Sehingga Nabi menyebut sebagus-bagusnya sholat itu adalah di rumah. Kecuali sholat fardu, baru di masjid, gitu kan? Jadi sholat tahajud, sholat hajat, istikharah, sholat duha, ya di rumah kita kerjakan. Ya, yang fardu baru kita di masjid. Bahkan ada satu sholat sunat yang tidak boleh di rumah, harus di masjid. Apa itu, Ustaz? Tahiyatul masjid. Saya mau di rumah aja. Oh, nggak bisa orang sholat tahiyatul masjid kok. Ya mas sekalian rahimakumullah, jadi hak sholat itu di rumah. Hak rumah itu adalah dijadikan tempat sholat, kecuali sholat fardu. Ini berkah. Yang kedua, rumah yang mendatangkan banyak kebaikan dan pahala itu adalah kalau rumah kita dijadikan madrasah, ya, tempat untuk mendidik keluarga, tempat untuk mendidik generasi kita menjadi orang-orang soleh dan orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang digambarkan di monitor di depan itu, ya. Dari saya lihat ada surat At-Tahrim di situ ayat 6. Gambarnya juga ada api menyala-nyala di situ. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tempat kita mendidik keluarga kita supaya selamat keluarga kita dari api neraka. Supaya selamat keluarga kita, anak-anak kita dari kehancuran. Kehancuran di dunia, terlebih kehancuran di akhirat. Didik. Ya, jadikan anak kita orang-orang baik. Di mana? Di rumah kita, madrasatul ula. Bahkan konsep pendidikan Islam yang diajarkan pada kita itu memang sekolah pertama itu madrasatul ula adalah keluarga. Kita orang tua, ayah, ibu itu sekolah pertama, guru pertama buat anak-anak kita. Sekolah formal, institusi lembaga pendidikan itu hanya membantu saja. Lebih kepada intelektualnya, akademisnya, lebih kepada keterampilannya, ya, skill untuk masa depan mereka, ya, di era persaingan seperti sekarang ini. Ya. Tapi basic nilai-nilai spiritual, ya, nilai-nilai moral, ya, akhlak, ya di rumah. Kita ingin punya generasi bukan hanya cerdas, hebat secara intelektual, secara akademik dan keterampilan mereka, punya skill. Tapi juga mereka adalah orang-orang yang punya nilai, punya integritas, ya, punya spiritual, ya, tahu akhlak, ya, gitu. Biar tahu jujur itu sesuatu yang berharga. Ya, jangan sampai kita biarkan anak kita tidak menjadi jujur, apalagi diajarin nggak jujur oleh orang tuanya, disuruh berbuat yang tidak jujur, lebih kacau lagi. Auzubillah. Kita orang tua wajib, ya, jadikan mereka punya terpenuhi hak-hak mereka dapat pendidikan. Rumah itulah tempat. Kalau kita sudah bisa menjadikan rumah sebagai madrasatul ula, pendidikan primer utama bagi anak-anak kita, insya Allah hasilnya kita yang metik apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi tenang kita punya anak-anak baik. Ketika berkumpul kita dengan mereka di rumah, bahagia, kita senang dengan prestasi mereka, dengan akhlak mereka, dengan ibadah mereka. Bahkan manakala mereka jauh dari kita pun, ya, tidak bisa kita pantau secara langsung, kita tenang. Kenapa? Anak kita sudah kita bekali nilai-nilai kebaikan. Ya, sudah terhunjam dalam dada mereka nilai-nilai prinsip untuk mereka pegang dalam kehidupan dimanapun mereka berada. Hatta ketika mereka ada di negeri mayoritas kafir sekalipun, kita nggak khawatir, mereka pasti bisa jaga diri. Pondasinya jelas. Maka rumah itu sangat fundamental, sangat penting. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, itulah rumah yang akan mendatangkan berkah buat kita. Ya. Ada seorang sahabat ketika di waktu malam dia tilawah Quran. Ketika sedang tilawah,
untanya itu seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Lalu dia lanjutkan tilawah lagi, untanya kembali seperti yang mengganggu. Sampai 3 kali kejadian, akhirnya dia keluar. Pas keluar dia melihat ada cahaya yang sedang membumbung naik ke atas. Singkat cerita, sahabat ini kemudian hari berikutnya ketemu dengan Rasul, di waktu berikutnya ketemu dengan Rasul, dan dia menceritakan pengalaman itu. Ya Rasul, ketika aku baca Quran, aku keluar rumah dan aku melihat ada sesuatu yang bercahaya. Apa kata Rasul? Itulah malaikat. Ketika engkau baca Quran, malaikat hadir di tempat kamu baca Al-Quran. Jadi jamaah sekalian, ketika kita tilawah Quran, menghadirkan malaikat di rumah kita. Mereka mendoakan kita, mereka membawa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, maka silakan kita di rumah ada studionya, ada apa namanya home theaternya, ya kita kumpul. Tapi jangan lupa di rumah juga ada majlis kita untuk sholat jamaah, untuk apa baca Quran, ya untuk kita menyampaikan kebaikan-kebaikan. Itu hadirin yang dimuliakan. Jadi jangan cuma tempat untuk tidur, ngumpul-ngumpul, senang-senang dengan keluarga, ya, tapi juga jadikan madrasah. Maka berkah Allah akan turun kepada rumah Baitul Jannah. Dan yang terakhir, hadirin yang kata Rasul, majlis yang sangat hebat, kita dijamin oleh Allah dapatkan pahala dan berkah dari Allah. Yaitu yang keenam adalah disebutkan di situ adalah aufi imamin muqsitin, di sisi atau di tempat pemimpin yang adil. Muqsitin, imamin muqsit, seorang pemimpin yang adil, muqsit atau imamin adil, pemimpin yang adil adalah tempat yang akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Bahkan saya kira maksud berkah di sini bukan hanya kita ketika datang kepada pemimpin yang adil itu. Demi Allah, pemimpin yang adil itu adalah akan mendatangkan berkah, banyak kebaikan untuk bangsa, untuk banyak orang, untuk rakyat yang dipimpin. Maka kita harus menghadirkan tuh. Ya, maka kita harus mengupayakan pemimpin yang model begitu. Pemimpin imamin muqsitin tadi, pemimpin yang ada, kenapa? Dia akan mendatangkan ya keberkahan bagi banyak orang, akan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan bagi orang banyak, bagi rakyatnya, bagi bangsanya, bagi negaranya. Kalau pemimpin itu imamin muqsitin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mulianya seorang pemimpin itu disebutkan dalam banyak hadis. Rasul mengatakan satu di antara 7 golongan yang dapat perlindungan Allah di hari kiamat, pemimpin yang ada. Di bulan Ramadan kita dengar para mubaligh dalam kultum tarawih selalu membahas tentang ijabah doa. Pasti selalu disampaikan salah satu golongan orang yang doanya mustajab, di samping orang yang berpuasa ketika dia berdoa saat berpuasa diijabah, pasti yang keduanya disebut adalah doanya seorang pemimpin yang adil. Gak ada tuh di hadis, ya, ustaz doanya diijabah, gak ada. Kiai gak ada, turunan kiai gak ada. Disebut oleh Nabi justru seorang pemimpin yang adil. Betapa dekatnya hubungan seorang pemimpin yang adil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehadirannya di muka bumi, dia akan mendatangkan berkah, banyak kebaikan buat orang lain, buat rakyat. Maka kita harus berusaha untuk menghadirkan pemimpin yang seperti itu. Dalam Islam hadirin, soal kepemimpinan itu soal penting. Maka ketika Rasulullah wafat, para sahabat tidak langsung mengurus jenazah Rasulullah. Kemana mereka tidak langsung mengurus jenazah Rasul? Para sahabat bermusyawarah. Mereka berdiskusi, bermufakat siapa yang harus menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat. Kalau Nabi dan Rasulnya kan sudah selesai, tidak bisa dilanjutkan. Itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan selesai dengan wafatnya beliau. Tidak ada lagi kenabian, tidak ada lagi kerasulan. Sementara sebagai pemimpin harus ada yang melanjutkan. Maka para sahabat bermusyawarah, mereka bermufakat, dan akhirnya setelah beberapa waktu mereka sepakat membaiat mengangkat sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin umat Islam pada waktu itu. Salah satu bukti sejarahnya adalah hadirin, tempat yang menjadi tempat musyawarah para sahabat adalah jamaah sekalian yang
sudah berhaji atau berumrah, bayangkan di Masjid Nabawi itu ada di sebelah kanan masjid. Ilustrasinya di sebelah sana ya berarti. Kalau masjid ini Al-Falah ya. Di ujung kanan belakang ya, itu ada beberapa meter jarak, itu ada sebidang tanah yang tidak dicor, yang tidak dijadikan lantai halaman Masjid Nabawi, yang tidak ditembok, tapi dibiarkan ada pohon di situ, ada rumputan di situ, ada pohon kurma, ada pohon-pohon yang lain, ada rumputan. Sengaja memang oleh pemerintah Saudi itu tidak diratakan, tidak ditembok, ya, tidak dihabiskan semua. Ya, dibiarkan natural begitu, ada tanaman. Itulah bukti. Salah satu saksi sejarah tempat dulu Rasulullah, para sahabat bermusyawarah untuk mengangkat sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin umat Islam pada waktu itu. Sehingga itu warisan tempatnya tidak dihilangkan oleh pemerintah Saudi sampai hari ini. Ya, nah itu pada jamaah umrah, jamaah haji sudah diberikan penjelasan tuh sama guide-nya ya, atau sama petawifnya. Ini tempat yang dulu dipakai para sahabat untuk bermusyawarah. Jadi pepohonannya ada, rumputannya ada di situ. Ya. Jadi kalau nanti besok ada yang baru ke sana, jangan heran itu sebagai satu bukti ya, yang sengaja memang diwariskan sampai hari ini, tidak dihancurkan, untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Betapa penting soal kepemimpinan dalam Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan Nabi sendiri ya, dalam hadisnya mengatakan ya, bahwa ketika kita bepergian saja 2 orang, 3 orang ya, dalam jumlah kecil, harus ada yang diangkat menjadi pemimpin. Apalagi umat yang banyak. Lalu pertanyaannya, siapa yang layak menjadi pemimpin? Apa semua orang berhak untuk jadi pemimpin? Jawabannya tidak. Ya, harus terpenuhi kriteria. Harus ada indikatornya, harus ada tolok ukurnya. Ada 4 syarat pokok ya, seseorang itu layak menjadi pemimpin. Ya, termasuk pemimpin di negeri ini, hadirin rahimahullah. Bagi kita umat Islam ini, karena Quran dan hadis menjadi landasan bagi kita dalam seluruh aktivitas kita. Karena kita mengharapkan datangnya pemimpin yang ada tadi, pemimpin yang bisa mendatangkan kemaslahatan, yang bisa mendatangkan keberkahan buat kita, buat rakyat, buat bangsa. Bahkan pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan buat kita. Kita butuh contoh dari pemimpin. Ya. Omongannya yang bisa kita pegang dan kita percaya dia punya komitmen dengan ucapannya. Ya, sabjidu metu saucapnya tak kalau itu serulah. Itu yang kita harapkan. Ya. Maka seorang pemimpin itu harus punya syarat. Ini Quran hadis ya. Pegangan bagi kita. Yang pertama, ya, syaratnya adalah dia punya kompetensi spiritual. Ya. Kompetensi spiritual kalau bahasa kita ya dia harus orang beriman, ya. Dia harus orang baik yang percaya kepada Tuhannya Allah dan dia menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran. Silakan Bapak nanti buka surat Ali Imran ayat 28. Ya. Di situ Allah mengatakan la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang beriman mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Tidak boleh orang beriman mengangkat kafir sebagai pemimpin. Ustaz, dia bukan kafir, dia mukmin juga, muslim juga. Apa cukup dengan sebagai muslim KTP-nya? Enggak cukup. Dia kalau muslim, kalau dia mukmin, taat gak dia dengan keislamannya? Dia komitmen gak dengan agamanya? Gitu. Jadi kalau dengan kafir mukminnya kita udah selesai. Mukmin ya, oke, muslim ya. Tapi pertanyaan yang keduanya, dia menjalankan gak? Maka penting bagi kita umat Islam punya pemimpin itu yang taat, yang soleh, ya kan? Bagaimana dia bisa memperbaiki kalau dia tidak soleh? Kan dalam bahasa Arab namanya soleh orang baik. Orang baik punya kewajiban untuk muslih, untuk memperbaiki, untuk bekerja sesuatu yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Bagaimana memaslahat kalau dia tidak soleh? Kan gitu. Jangan pernah berkhayal, jangan pernah bermimpi kita akan bisa memiliki pemimpin yang memperbaiki keadaan, memperbaiki, mendatangkan keadilan kesejahteraan kalau pemimpinnya tidak soleh. Karena yang bisa memperbaiki, yang bisa memberikan kesejahteraan keadilan adalah seorang pemimpin yang soleh. Itu kaidah.
soleh, muslih. Nggak ada muslih kalau dia tidak soleh. Yang namanya muslih, orang yang bisa memberikan kemaslahatan adalah yang soleh. Itu kaidah. Nggak bisa, punten, ya. Air najis dipakai wudhu nggak bisa. Ya, air kotor nggak bisa dipakai mencuci pakaian, nggak bisa. Malah kotor, yang bisa membersihkan yang suci, airnya bersih. Gitu. Logikanya begitu. Ya harus menjalankan agama. Ya kalau dia orang Islam, ya bisa baca Quran. Kalau jadi imam ya bisa dia jadi imam, bacanya benar. Ya. Hadirin rahmat, ini syarat kompetensi pertama spiritual. Maka kalau kita baca historis, baca sejarah, itu Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah, pemimpin umat Islam yang diangkat oleh para sahabat menggantikan kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah. Itu salah satunya itu. Abu Bakar karena dipandang oleh para sahabat orang yang paling punya kualitas keislaman yang luar biasa, melampaui sahabat-sahabat yang lainnya, melampaui. Bahkan diangkat oleh Nabi menjadi seorang imam. Ketika Rasulullah dalam keadaan uzur saat sakit tidak bisa memimpin sholat, Abu Bakar yang ditugasi menjadi imam sholat. Kan contoh di sini. Kualitasnya luar biasa. Beliau juga yang pertama masuk Islam. Ya, beliau juga yang menjadi pendamping Nabi, menyertai Nabi dalam perjalanan hijrah. Bahkan ada satu kitab yang saya baca, kitab Durratun Nasihin namanya. Ulama dalam kitab itu mengatakan, sekiranya iman umat manusia hari ini ditimbang dalam satu wadah, lalu dibandingkan dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq dalam wadah yang lain, ditimbang, maka kualitas imannya sahabat Abu Bakar itu lebih berbobot daripada iman kita semua yang kita kumpulkan. Jadi di kolektif, dikumpulin iman kita. Saat ditimbang, tetap imannya Abu Bakar As-Siddiq lebih berbobot daripada imannya kita. Masya Allah. Hadirin, itulah kenapa kemudian para sahabat membaiat, mengangkat Abu Bakar jadi khalifah. Itu karena kualitas spiritualnya luar biasa. Ini contoh, Quran hadisnya ada, bukti historisnya ada seperti itu. Itu yang menjadi standar kita, SOP bagi kita untuk mengangkat seorang pemimpin. Ya, beberapa waktu lagi, 2 bulan lagi kita akan menghadapi, nggak nyampe 2 bulan ya, 14 Februari, 1,5 bulan lagi kita akan datang ke TPS. 6 jam itu akan menentukan masa depan bangsa. Mau kita punya pemimpin yang mendatangkan keberkahan, ataukah sebaliknya, kembali pada diri kita. Jamaah sekalian terhormat, berdoalah, munajatlah kepada Allah, ya, di setiap kesempatan kita untuk keselamatan bangsa dan negeri ini. Hadirin rahmatullah, biar Allah hadirkan pemimpin yang soleh dan muslim, membawa kebaikan buat kita semua. Ya. Jadi ini soal penting, hadirin rahmatullah. Yang kedua, syarat kompetensi yang kedua seorang pemimpin adalah dia punya kompetensi intelektual. Ini jam berapa? Udah habis belum waktunya? Dikit lagi ya? 20 menit lagi? Masya Allah, lumayan masih panjang ya? Mudah-mudahan tidak sampai 20 menit lagi deh ya. Karena saya ada yang nunggu juga ya, gitu. Ada yang nunggu satu lagi majelis di Indah Prasta Bantarjati ya, di Majlis Al-Ma'ruf namanya, sama seperti ini, jamanya banyak juga ya. Bisa 100, bisa lebih Pak. Tadi udah WA jam 4:04, Pak Kiai jangan terlambat gitu. Saya bilang ya di sini dulu. Baik hadirin, jadi yang kedua adalah kompetensi intelektual. Jadi seorang pemimpin itu harus punya kecerdasan, intelek, cerdas. Di Quran itu disebut, saya lupa ayatnya, nanti bisa tanya kepada imam. Ada ayat Quran bicara tentang kepemimpinan seorang tolut, bastatan fil ilmi wal jism. Luas ilmunya, ya, dan basta itu luas, cakap, cerdik, pintar, dan juga fisiknya keren, gagah. Ya, seorang pemimpin kan maju ke medan perang, ya, bawa pasukan dan sebagainya. Jadi salah satunya di situ disebutkan adalah bastatan fil ilm, harus cerdas gitu. Seorang pemimpin itu harus punya ide dan gagasan yang brilian gitu. Yang bukan dipoles-poles, tapi harus original, kemampuan, punya gagasan, harus cerdas. Ya. Dia harus punya konsep. Ya. Walaupun mungkin secara teknis punya keterbatasan, tapi kan nanti bisa
mengambil pembantu-pembantu yang bisa menerjemahkan konsep untuk dipraktekkan dalam bentuk teknis. Seorang pemimpin itu punya gagasan, punya konsep. Itu yang diajarkan dalam Quran. Ya, bastotan fil ilm wal jism, harus cerdas, harus pintar. Karena yang dia pikirkan bukan dirinya dan keluarganya, bangsa dan negara, rakyat banyak, jutaan orang, ratusan orang. Ya, butuh kecerdasan, bahkan di atas kecerdasan orang lain. Pada umumnya harusnya begitu. Ya. Cuma di kita kadang-kadang hadirin, ya, kadang-kadang faktor itu yang tidak dipikirkan, lebih kepada elektabilitas, ya, elektoral, ya, gitu, popularitas dan sebagainya. Tidak pada kompetensi itu. Kita khawatir hadirin rahimakumullah, kalau tidak punya kompetensi intelektual, tidak punya konsep dan kecerdasan yang mumpuni, ketika dia diberikan satu kepercayaan, nggak benar pada akhirnya. Nanti yang rugi siapa? Kita. Sebab Rasul mengatakan, idza usidal amru ila ghairi ahliya fantajir sa'ah. Orang tuh kalau diberikan satu amanah, kepercayaan, kalau dia bukan ahlinya, nggak paham, nggak ngerti, fantajir sa'ah. Kata Nabi, tunggu kehancuran. Sederhana Pak, saya waktu khadimat saya, bibi yang bantu di rumah, Pak, ini setrikaan gak nyala. Saya kan gak langsung beli karena orangnya ada di situ mau kerja. Ya udah sini Bi, saya betulin. Karena saya nggak ngerti Pak, saya malah kesetrum. Jadi rupanya nggak boleh sembarangan itu masang. Saya kesetrum. Sederhana Pak, membahayakan saya karena saya tidak tahu ilmunya. Sekedar untuk masang kabel yang saya copot, saya mau pasang lagi. Ya. Apalagi seorang pemimpin. Bahayanya kalau dia salah bukan cuma diri sendiri, bisa membahayakan negara, bisa membahayakan rakyat banyak, betul nggak? Makanya harus cerdas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf nih, agak emosional dikit nih. Saya rasanya kayak di mobil komando ini ya gitu. Ya gitu. Rasanya kayak di mobil komando ya gitu. Seperti di tubuhku yang ada di Allah ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi habis. Memang begini kan gitu realitanya gitu. Ya Allah. Maka kita ketuk pintu langit, kita gedor pintu langit bila perlu ya. Mudah jangan sama Allah biar Allah kasih hidayah petunjuk nih rakyat Indonesia biar tanggal 14 Februari nyoblosnya nggak salah, betul nggak? Nyoblosnya nggak salah. Coblosannya nggak salah, betul Pak? Paku Pak, paku. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi harus cerdas, harus pintar. Itu konsep Quran. Kompetensi intelektual. Ya, dasar sekali. Ya. Kita aja kok mau kerja, ada wawancara kok, ada tes akademik segala macam, betul nggak? Iya. Harus pintar, diuji dulu, punya kemampuan, punya kecerdasan. Ya, gitu. Anak saya di UPI kemarin minta izin ke saya 3 minggu yang lalu atau ya 3 minggu lalu. Doain adik mau ikut itu ada tawaran beasiswa. Ya silakan, administrasinya udah lolos, alhamdulillah. Yang kedua ada tes akademik katanya. Oh iya mudah-mudahan lancar, tinggal nunggu hasil. Jadi artinya bahwa kecerdasan itu perlu, mutlak, harus. Ya. Yang ketiga, jangan panjang-panjang Pak ya. Lanjut nih, yang ketiga. Ya kompetensi yang ketiga. Ya. Seorang pemimpin itu harus punya syarat kompetensi leadership, kepemimpinan. Harus punya kepemimpinan. Ya. Leadership, mampu dia memimpin gitu. Dia layak sebagai pemimpin. Jadi punya kemampuan manajemen, punya kemampuan leadership, kepemimpinan. Dia bisa dengan kemampuannya bisa menggerakkan roda pemerintahannya ya untuk bisa bergerak dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Sebab orang memberikan kepercayaan kepada dia nggak cuma-cuma, taruhannya bangsa negara ya, dan bahkan kita bayar ya, fasilitas negara luar biasa, betul nggak? Ya. Kalau capek-capean tukang kuli bangunan, ya nggak? Sampai keringat, gak pernah berhenti. Di depan rumah saya lagi ada proyek pasang pipa 24 jam itu pasang PDAM, capeknya luar biasa ya. Seorang pemimpin ya
Ya walaupun dia capek, ya capeknya juga kemana-mana naik pesawat. Mobil-mobilnya mobil enak, ya kan? Dikawal, makan enak, wah, istana, ada segala macam. Ya, ini itu dikasih fasilitas. Maka wajar kalau dia bekerja dengan kemampuannya yang maksimal, dengan kepemimpinannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, maslahat buat kita yang telah berikan kepercayaan dan kita berikan segala fasilitas kepada dia. Ini ceritanya kita cerita di sebuah negara, Pak ya. Begitu, leadership. Kita lihat bagaimana dulu Rasulullah, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan pemimpin-pemimpin Islam berikutnya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Bapak-bapak yang sudah pernah baca kisahnya Muhammad Al-Fatih, kita bisa belajar banyak, luar biasa. Rasanya kita rindu ada pemimpin seperti itu. Yang belum pernah baca silakan baca ya, cerita tentang bagaimana suksesnya Muhammad Al-Fatih. Dia yang ingin menjadi pemecah telur, memecahkan sebuah teka-teki dari hadis Nabi bahwa satu waktu nanti akan ada yang mampu menghancurkan benteng Konstantinopel. Hadis Rasulullah pernah mengatakan, Rasul pernah mengatakan itu, dan dia menjadi pembuktinya. Seorang pemimpin yang luar biasa. Bahkan dia menjadi seorang sosok panglima perang, pemimpin pasukan yang luar biasa, dengan kemampuan leadershipnya luar biasa, berhasil menjebol benteng Konstantinopel. Romawi, Eropa ditaklukkan oleh dia. Hadirin rahimakumullah, seorang pemimpin itu leadership harus punya. Ada kewibawaan, ada izzah, ada marwah di situ. Ya, sehingga ucapannya ketika dia ngomong, orang itu dijadikan patokan. Oh benar Bapak Presiden, Presiden kalau pemimpin saya, gitu ya. Ngomongnya gitu, wah keren. Jadi patokan. Karena yang diomonginnya dilaksanakan. Wah itu kan keren banget. Luar biasa. Masya Allah. Saya dosen, saya guru. Kalau berikan contoh kan enak. Kalian itu kalau mau jadi orang, tuh lihat pemimpin kita. Ah itu kan? Gitu. Enak ceritainnya. Gitu. Hadirin yang keempat. Ini yang tidak kalah penting. Yang keempat adalah seorang pemimpin harus punya syarat kompetensi moral, kompetensi akhlak. Itu pemimpin itu harus punya kompetensi akhlak, moral, integritas. Di Islam itu kita diajarin 4 sifat wajib bagi Rasul. Ini bukan cuma Rasul doang yang punya, pemimpin juga harus punya. Sidik, fatonah, amanah, tabligh. Atau sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ini mutlak. Seorang pemimpin itu harus punya ini, sidik, benar, jujur. Ya, dia ngomong, dia berbuat sesuai dengan aturan. Ya, berpegang pada nilai, ya kalau dia pemimpin di sebuah negara, misalnya ada konstitusi, ya dia pegang konstitusi itu. Undang-undang dia jalankan dengan benar, tapi undang-undang yang benar, bukan yang dirubah-rubah. Ada rahmatullah, benar undang-undang tapi dirubah-rubah, ya nggak benar kalau gitu. Ya, ada rahmatullah. Jadi sidik, kemudian amanah, bisa dipercaya. Itu tadi, kepercayaan itu dijaga. Kemudian yang ketiga, fatonah, ya cerdas. Tabligh, menyampaikan. Apa menyampaikan maksudnya? Ya dia bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab. Ya, hak rakyat diberikan. Hak yang dipimpin diberikan. Tidak hanya diberikan kepada sebagian golongan saja. Oh ini peningkatan ini sekian, penghasilannya sekian persen, pertumbuhannya. Siapa yang ngerasa? Ya, semua rakyat yang merasakan atau tidak? Ya. Tuh hadirin, ini fatonah. Apa namanya? Tabligh. Ini hadirin, jadi kompetensi seorang pemimpin adalah 4. Ya. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa, sebagai umat yang besar di negeri ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah hadirkan pemimpin eksekutif, legislatif dan yudikatif yang bisa membawa perubahan dan perbaikan bagi bangsa dan negeri ini. Kita ingin menjadi satu bangsa yang disebut dalam surat Saba. Ayat berapa ya Ustaz? Ada ayat tentang negeri Saba. Di ujung ayat itu Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat Saba kalau tidak salah ayat 16. Ya, itu ada di situ. Kita ingin menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang adil makmur, sejahtera.
yang Allah ridho, Allah mengampuni kita, artinya kita dapat berkah. Kita beri bukan seperti itu. Jadi kita berusaha ya, mudah-mudahan di momentum yang tinggal beberapa hari ke depan ini ya, kita bangsa Indonesia Allah berikan petunjuk ya, untuk Allah bimbing memilih pemimpin yang membawa kemaslahatan bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal. Jadi kalau doa itu amin ya, bagi yang lain. Ada yang takut baca amin, qabul. Ya, amin. Artinya ya Allah ijabah saja. Katanya kalau baca amin itu kita boleh amin doang, harus ya Rabbal alamin. Enggak selalu. Masa harus pakai ya Rabbal alamin? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal alamin cocok enggak? Enggak juga kan? Ya amin aja berarti. Jadi amin itu tidak harus selalu Rabbal alamin. Nanti imamnya baca tadi, kalau ya Rabbal alamin atau nanti enggak sah salat kita. Nambah-nambah ya. Jadi macam-macam orang ya. Hadirin rahimakumullah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Demikian insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga sehat walafiat ya. Yang paling penting semangat untuk selalu beribadah, semangat untuk datang ke TPS ya. Jangan lupa. Berdoa ya. Itu saja yang disampaikan, mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.